Mengelola keuangan bersama pacar daripada kita bingung gimana sih sebenarnya mengelolanya, apa saja senang-senangnya tapi apa saja susah-susahnya gitu ya. Betul. Kita langsung saja tanyakan sama ahlinya financial expert CNBC Indonesia, Mbak Olivia Lewis. Mbak Olivia Lewis, apa kabar? Baik, Halo, halo halo. Bram. Silakan duduk. Silakan duduk dulu nih Mbak. Selamat sore, kita ngomongin hal yang seru banget mungkin di mata muda-mudi ini sepertinya menyenangkan ya. Hal-hal yang kayaknya wah gila prospektif banget nih kalau misalnya udah di mabuk asmara kan semua jadi baik ya Iya, gitu. Tapi benar. kita nggak ngomongin resiko-resikonya, kita nggak ngomongin apa yang terjadi, some plan B lah kalau misalnya ada yang tidak mengenakan. Nah sebenarnya mungkin kita set dulu dari awal, sebenarnya batasan nabung bersama pacar tuh apa sih Mbak? Oke, kalau nabung sama pacar itu memang di Indonesia itu masih banyak pro dan kontra. Ada yang bisa sukses, ada yang juga yang nggak sukses gitu di tengah jalan tiba-tiba putus. Sebenarnya sah-sah aja kalau mau nabung bersama pacar. Selama kita tuh udah analisa dulu nih pasangan kita karakternya seperti apa, terus juga spending habitnya seperti apa, cara dia memperlakukan uang seperti apa, atau bahkan sudah kenal sama keluarganya, walaupun tetap ada resiko ya, bisa aja kan orang berubah gitu ya. Selama nabungnya itu memang untuk hal-hal seperti tadi disampaikan tuh, mau nyiapin dana pernikahan, ya nggak apa-apa dong, bagus banget gitu. Kenapa? Karena pasti ada plus sama minusnya. Plusnya adalah kalau nabung bersama udah pasti kan jadi lebih termotivasi untuk mencapai tujuan keuangan. Misalnya dana pernikahan tadi, wah udah sevisi sama semisi. Tapi minusnya yang namanya orang ya bisa berubah. Nah batasannya adalah bukanya rekening bersama. Sekarang kan udah ada bank-bank yang memberikan fitur untuk kita bisa bersama-sama menabung. Jadi 2 akun atau 3 akun atau 3 orang dalam 1 akun bisa mengelola bersama. Jadi kita bisa track juga bersama-sama dan kita bisa tahu kira-kira uang ini keluar masuknya seperti apa. Jadi memang sah-sah saja asal tujuannya tadi ya. Tujuannya mau ke arah mana. Ini sebenarnya kita udah keburu nikah ya. Tapi kita tetap pengen tahu nih sebenarnya gimana sih bagusnya kita menabung sama pacar. Nah, ada juga yang lebih expert begitu ya, Kak Olive, yang pada juga ini nabungnya bukan di rekening tabungan, tapi diinvestasikan. Oke. Nah. Investasi saham, lalu juga ada investasi emas. Sebetulnya aman-aman saja nggak sih kalau arahnya ke sana apabila nanti misalkan gitu ya, kandas di tengah jalan ataupun putus, investasinya bakal seperti apa? Nah ini kalau pandangan Kak Olive seperti apa? Oke, jadi kalau investasi sendiri, kalau yang bisa dilakukan secara bersamaan itu baru beberapa instrumen investasi aja yang aku tahu. Pertama tadi emas, karena emas kan kita cuma beli gitu ya, logam mulia ya, kita ngomongnya bukan emas online atau digital. Kita beli ke toko emas, walaupun namanya mungkin yang tercatat, kapanpun kita bisa jual gitu kan. Yang kedua adalah reksadana. Karena sekarang ada Upward yang memfasilitasi untuk aplikasinya itu kita bisa nabung sama-sama. Jadi 2 rekening tapi 1 portofolio. Yang ketiga ada deposito. Biasanya di bank digital yang tadi aku bilang rekening bersama itu. Selebihnya itu belum, apalagi kalau tadi tanyanya adalah terkait saham. Gimana? Saham ini seperti yang kita tahu kalau kita mau berinvestasi saham kita butuh yang namanya RDN. Rekening dana nasabah. Rekening dana nasabahnya baru bisa atas nama 1 orang. Katakan aku sama Bram pacaran nih. Baru bisa pakai namanya Bram aja. Memang sih aplikasinya bisa diakses dari 2 handphone. Dari handphonenya Bram dan juga handphone aku. Kita bisa transfer sama-sama ke RDN itu dari masing-masing rekening. Tapi jangan lupa ketika withdraw masuknya hanya ke 1 rekening yang didaftarkan. Katakan rekening yang didaftarkannya adalah rekening rekeningnya Bram. Nah, seperti apa ini balik lagi tergantung kalian berdua udah terima belum sama resikonya. Kalau tiba-tiba terjadi fraud ketika withdraw, uangnya nggak dibayar sama pacarnya kalau misalnya putus. Nah sebenarnya if the worst case scenario happen, misalnya putus gitu ya. Iya. Biasanya kan ya orang yang akhirnya memutuskan untuk menabung bersama pacar, biasanya kalau pacarannya udah lama, Iya. udah serius. Tapi kan ya apapun bisa terjadi, tiba-tiba putus nih. Nah jika menggunakan rekening bersama, jika menggunakan reksadana yang memang bersama-sama itu, sebenarnya apa yang bisa dilakukan teknisnya tuh jika the worst case scenario happen nih Mbak? Oke, kalau yang reksadana ya yang aku tahu di dalam 1 aplikasi, jadi rekeningnya tetap masing-masing. Cuma 1 portofolio. Jadi nggak ada yang berubah, nggak apa-apa nih ya berarti Iya, ya? Oke. jadi 1 portofolio misalnya mau mencapai dana pernikahan. Kalau misalnya terjadi apa-apa, masing-masing bisa tarik uangnya ke rekening pribadi. Sama juga kayak yang tadi deposito, juga sama. Apalagi kalau misalnya di bank konvensional kan sebenarnya bisa juga tuh bikin rekening bersama. Nah ini nggak bisa dicairin kalau salah satu yang belum tanda tangan. Tapi biasanya kalau rekening saham yang di bank konvensional gitu, itu kan biasanya lebih untuk bisnis. Misalnya dia buka usaha, ya udah harus ada PT dulu. Yang satu nggak bisa tuh, bisa dibawa ke meja hijau. Karena kan ini rekeningnya bersama gitu. Oke, Menarik. bahkan ada fenomena juga ini, Safrina, yang mana juga
Karena memang pacaran itu isinya jalan-jalan, Iya. makan. Nah, mereka juga ada yang nyicil atau kredit mobil bersama. Nah, ini gimana nantinya ini? Anda melihatnya apakah memang ini sesuatu yang salah Oke. atau sebetulnya sah-sah saja gitu? Putus gimana mobil kan? Iya, nggak bisa Iya. dibelah dua ya. Enggak, makanya iya. Dan mungkin ini menambah pertanyaan ini kayak misalnya nyicil rumah Iya. bersama. Aset ya. Ya itu gimana tuh kira-kira? Apakah harus ada perjanjian atau gimana tuh kira-kira? Ini menarik nih. Sebenarnya boleh nggak sih nyicil aset gitu secara bersama-sama aset, masih betul. pacaran? Sebenarnya boleh-boleh aja, itu kan tergantung kesepakatan. Biasanya mereka-mereka yang mau nyicil rumah pasti mereka udah mau rencana ini mau nikah tak berapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi gitu ya. Tapi tetap ada resiko pisah di tengah jalan. Nah, kalau misalnya nyicil rumah gimana? Balik lagi karena ini belum terjadi pernikahan, maka belum ada legalitas. Ya kan? Belum ada legalitas, belum ada surat nikah. Artinya kalau misalnya terjadi perpisahan, bank itu taunya yang punya rumah adalah Satu si orang nama doang. ya yang Iya. dicatatkan. Contohnya kayak tadi aku sama Bram. Oke, ngajuin KPR-nya ke bank itu pakai namanya Bram. Ketika kita putus, bank nggak mau tahu, yang dia tahu Iya. rumah itu punyanya Bram. Seperti itu. Nah, gimana nih kalau misalnya putus? Ya makanya harus diomongin di awal. Kalau misalnya terjadi perpisahan seperti apa? Apakah rumah ini kita overcredit, hasil overcreditnya bagi dua? Ataukah misalnya rumah ini karena atas nama Bram kita putus, Bram bayar balik uang yang selama ini Oh, udah aku jadi emang keluarin. harus ada perjanjian Betul. pre-investment or ya itu dari komitmen Iya. ya. Kalau Sebenarnya bisa kalau di di atas pernikahan materai. prenup gitu jatuhnya ya seperti itu atau seperti apa? Kalau di prenup itu sebenarnya beda lagi. Ini kita ngomongin tentang UU perkawinan ya. Jadi UU perkawinan pasal 35 ayat 1 itu di mana harta benda yang didapatkan atau dimiliki setelah pernikahan terjadi itu menjadi harta bersama. Harta bersama artinya harta yang bisa digonogini. Kalau sampai cerai bagi dua atau bagi berapapun itu tergantung keputusan masing-masing. Nah, kalau prenup agreement ini justru perjanjian pranikah untuk mengatur hak dan kewajiban dalam mengelola aset masing-masing. Oh. Jadi sebetulnya prenup itu lebih untuk memisahkan harta, mana hartamu, mana hartaku. Oh, sebelum nikah. Ya, Sebelum menikah. harta ketika sudah menikah, mana hartamu, mana hartaku. Contoh paling Oke. gampangnya Ari Wibowo sama Mbak Inge. Oke. Mereka buat Seru nih. prenup, mereka buat prenup, terus Ari Wibowo-nya beli aset, beli apartemen atas nama dia. Kalau tidak punya prenup, harusnya apartemen itu jadi harta bersama. Oke. Siapapun yang beli Iya, atas nama iya. siapapun apartemen itu, mau atas nama Inge jadi harta bersama bagi dua. Tapi karena ada prenup, harta tersebut murni miliknya Ari Wibowo karena atas nama dia. Jadi harusnya kalau KPR dari pas pacaran, kalau mau jadi ini menjadi harta bersama, jangan bikin prenup. Oh, gitu. Kalau misalnya Ini dibikin menarik ya, dan prenup, bahkan bisa dikulik-kulik lebih Iya. dalam lagi nih ya. Ini Betul, menarik betul. banget nih. kalau dibikin prenup nanti jadi harta bawaan. Iya. Oh, Iya. gitu. Ada ya, trik ya. juga sebetulnya ya. Ada trik Kalau kita juga lebih ya. mengerti begitu Iya, tadi ada iya, prenup iya, dan iya. lain-lain. Sebetulnya andai muda-mudi di luar sana sudah terlanjur menabung bersama tanpa sebelumnya juga memikirkan terkait perjanjian-perjanjian. Apakah memang ini bisa disusulkan perjanjiannya atau memang Iya. sebetulnya sudah hal yang salah dari awal tidak ada Iya, perjanjian? Kalau masih bisa diajak komunikasi pasangannya, mumpung masih bisa diajak komunikasi. Inti kembali lagi ke Ya, orangnya lah ya Mbak betul. ya berarti ya. Mumpung masih bisa nih, belum ada masalah, lebih baik langsung aja bikin hitam di atas putih gitu. Tapi meski ada hitam di atas putih, tetap ya kekuatan hukumnya memang tidak sekuat atau tidak setinggi kalau misalnya sudah menikah berdua gitu. Karena jujur aja akan butuh banyak waktu dan energi untuk pembuktian. Misalnya kalau sampai ke meja hijau, aku beneran loh ikutan ini bayar gitu. Karena kan balik lagi banknya nggak tahu kan. Iya, dan Iya. belum